Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alia Rahmah. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai leadership development. Apa itu leadership development? Leadership development adalah suatu program yang diadakan perusahaan untuk meningkatkan leadership skill, kemampuan, dan kompetensi kepemimpinan pemimpin atau calon pemimpin. Nah, selanjutnya ada tujuan dari Leadership Development Program atau bisa kita sebut LDP. Nah, menurut ALC, Leadership Management Corporation 2020, tujuan dari LDP ini yang pertama untuk pelatihan dan pengembangan SDM. Nah, di mana pelatihan dan pengembangan SDM ini berguna untuk meningkatkan kemampuan atau skill karyawan yang berhubungan dengan pekerjaan mereka, sehingga dapat meningkatkan kualitas performa mereka. Otomatis jika kualitas performa mereka meningkat, maka akan berdampak positif juga bagi perusahaan. Jadi dengan kata lain, dengan adanya LDP ini dapat meningkatkan knowledge, kemampuan, dan juga leadership skill kepemimpinan pemimpin dan juga calon pemimpin. Yang kedua, dengan adanya LDP ini dapat membantu pemimpin atau calon pemimpin untuk berhubungan baik dengan orang lain, membuat keputusan yang produktif, dan juga memberikan bimbingan yang efektif kepada pengikutnya. Oke, next. Nah, di sini setidaknya ada skills yang perlu diajarkan dalam LDP atau Leadership Development Program. Nah, menurut Linov HR Corporation 2021 menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 5 skills yang diajarkan dalam LDP. Yang pertama itu coaching. Nah, di mana pemimpin atau calon pemimpin ini perlu memiliki kemampuan coaching, karena sebagai pemimpin itu kan pastinya akan menjadi mentor bagi pengikutnya dalam membantu mereka untuk mencapai potensi terbaiknya. Oke, skills yang kedua yang perlu diajarkan dalam LDP ini ialah akuntabilitas, di mana akuntabilitas ini merupakan kemampuan pemimpin dalam mempertanggungjawabkan wewenangnya yang telah diberikan oleh perusahaan. Nah, dengan adanya kemampuan akuntabilitas ini juga bisa meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, ada kemampuan fleksibilitas manajemen. Nah, di mana merupakan kemampuan pemimpin dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan jangka pendek dengan cepat dan tenang. Jadi ketika ada masalah yang tidak diduga akan terjadi, pemimpin ini dapat mengatasinya dengan tidak panik gitu. Jadi bisa mengatasinya dengan baik. Yang keempat, ada kemampuan inspiratif. Sebagai pemimpin tentunya harus dapat menginspirasi karyawannya. Nah, dengan kemampuan inspiratif ini juga dapat mendekatkan jarak hierarki. Jadi dengan adanya kemampuan inspiratif ini dapat membuat lingkungan menjadi aktif dan kolaboratif. Kemampuan yang terakhir ada komunikasi. Nah, tentunya sebagai pemimpin itu harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik supaya tidak terdapat kesalahpahaman antara atau miskomunikasi antara pemimpin dan juga pengikut. Nah, juga dengan komunikasi yang optimal dapat membantu perusahaan dalam mencapai target. Oke, baik, di sini selanjutnya ada menurut Yulita 2022 mengenai skills yang perlu diajarkan dalam Leadership Development Program. Yang pertama itu ada planning. Nah, di mana planning ini diartikan sebagai perilaku pemimpin untuk menjadwalkan dan menugaskan aktivitas secara efektif dan efisien. Nah, di mana seorang pemimpin ini kan dituntut untuk mengimplementasikan ide dan proyek baru agar tidak terjebak dan akan menjadi roda penggerak perubahan dalam tim. Yang kedua ada decision making atau pembuatan keputusan gitu. Nah, ini kan merupakan kompetensi penting lainnya yang dibutuhkan dari setiap pemimpin yang baik karena mereka adalah pemegang kewenangan dalam mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dan untuk timnya. Nah, dari penugasan tugas hingga keputusan kritis yang dapat berdampak pada kesejahteraan perusahaan, seorang pemimpin harus dapat membuat keputusan yang rasional dan tidak bias, sehingga keputusan yang diambil tersebut itu akan membawa nilai bagi perusahaan. Yang ketiga ada influencing, di mana influencing ini merupakan perilaku pemimpin untuk mendapatkan dukungan bawahan dalam hal kebijakan dan pengambilan keputusan, serta memotivasi bawahan untuk mengimplementasikannya. Nah, pemimpin yang memiliki influencing yang tinggi maka akan lebih mudah mengajak orang lain bekerja sama atau berkolaborasi dalam mencapai tujuan kelompok. Yang keempat ada change oriented. Nah, kenapa sih kemampuan change oriented ini penting? Jadi ketika seorang pemimpin haus akan perubahan dan tidak mudah merasa puas dengan apa yang sudah dicapai, maka perusahaan yang ia pimpin akan terus berkembang untuk menjadi lebih baik. Maka dari itu, sebuah perusahaan sangat membutuhkan seorang pemimpin yang selalu terbuka dengan perubahan serta ide-ide baru. Dunia akan selalu berkembang, itu juga akan mendorong perusahaan untuk selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman.
Nah, yang terakhir ada strong communication, di mana keterampilan komunikasi yang kuat memungkinkan para pemimpin untuk sering berbagi dan terbuka dengan orang lain dan untuk membangun tim dengan menciptakan rasa koneksi dan kepemilikan. Berkomunikasi secara terbuka dengan tim memungkinkan anggota untuk membangun rasa percaya, menjadi teman satu sama lain, dan menjadi lebih terbuka dan jujur ketika mereka sendiri membutuhkan bantuan. Selanjutnya ada tantangan dalam leadership development program. Nah, yang pertama itu ada sumber daya yang terbatas. Nah, kan ketika akan melaksanakan suatu program tentunya itu memerlukan anggaran yang besar. Dan selain itu juga perlu mengatur waktu supaya tidak mengacaukan jadwal operasi perusahaan yang telah ditetapkan. Nah, makanya kedua hal tersebut itu jadi tantangan ketika akan melakukan suatu program, salah satunya ketika akan melakukan LDP ini. Nah, maka dari itu perlu adanya penyusunan anggaran terlebih dahulu supaya ketika pelaksanaan program, biaya yang digunakan itu tidak lebih dari apa yang telah disusun. Selanjutnya terkait masalah waktu, perlu diadakan penjadwalan terkait program yang akan dilaksanakan supaya aktivitas operasi dalam perusahaan tetap berjalan secara efektif dan efisien. Misalnya dengan menetapkan jadwal LDP pada hari Sabtu atau Minggu ketika perusahaan libur, atau dalam perseroan terbatas dapat melakukan LDP pada waktu training sehingga tidak mengganggu kegiatan operasi perusahaan. Yang kedua, ada membangun budaya belajar dan melatih. Nah, saat ini karyawan ini menganggap bahwa pembelajaran itu tidak menarik dan menganggap bahwa pembelajaran itu hanyalah teori. Nah, sehingga untuk mengatasi hal tersebut yang harus dilakukan perusahaan yang pertama adalah membuat pengalaman belajar yang menarik dan intuitif yang akan membangkitkan rasa ingin tahu karyawan. Kedua, pastikan umpan balik dan pelatihan tentang praktik dunia nyata menjadi bagian dari perjalanan pembelajaran, sehingga karyawan itu tidak berpikir bahwa pembelajaran hanyalah soal teori. Tantangan yang terakhir yaitu mendorong keterlibatan karyawan, karena saat ini juga karyawan ingin mendapat timbal balik ketika melakukan sesuatu gitu, khususnya juga ketika akan melakukan program LDP ini. Nah, mungkin perusahaan bisa melakukannya dengan menyiapkan fasilitas yang layak supaya karyawan nyaman dalam mengikuti program LDP tersebut. Nah, kedua juga memberikan insentif sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap karyawan. Nah, hal tersebut bisa membuat karyawan merasa dihargai dan tentunya akan bersemangat dalam mengikuti program tersebut. Nah, di sini ada studi kasus yaitu Leadership Development Program bagi Kepala UPT Kemendikbudristek. Nah, UPT ini merupakan unit pelaksana teknis dinas yang membantu Kemendikbudristek atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam penjaminan mutu pendidikan, peningkatan pemberdayaan dan pengembangan guru, pendidikan lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, serta pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi dan lain-lain yang ada di daerah. Nah, selain itu UPT tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, adanya transformasi atau perubahan yang tidak hanya berkaitan dengan perubahan teknologi saja, melainkan perubahan dalam cara berpikir dan pola kerja menuntut para pemimpin khususnya kepala UPT untuk berani membuka diri terhadap ide-ide baru dan mengambil risiko untuk mencoba hal-hal baru yang mungkin belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, dari permasalahan tersebut, maka dari itu Kemendikbudristek membuat Leadership Development Program atau LDP untuk meningkatkan kapasitas kepala UPT sebagai pemimpin di daerahnya masing-masing, sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih efektif dan efisien. Oke, keterkaitan antara studi kasus dengan teori ialah solusi yang dilakukan oleh Kemendikbudristek untuk meningkatkan kapasitas kepala UPT dengan mengadakan LDP ini berkaitan dengan tujuan dari LDP yang disampaikan oleh ALC Leadership Management Corporation 2020, di mana menyatakan kan dengan tujuan diadakannya LDP ini dapat memberikan pelatihan dan pengembangan SDM dan juga mengembangkan keterampilan pemimpin. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.